upacara. Saya butuh jawaban salam itu. Orang gila saya kalau di depan Carrefour saya salam. Attention please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab. Pasti orang bengong. Nah, betul. Tapi hanya di kelas, di majelis, betul? Yang kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Karena posisinya murid saya bilang, satu salam jawabnya 10 salam. Yang nggak jawab 10 salam dianggap absen. Saya bilang sama murid-murid, ya baru salam saja saya sudah didoakan 50 orang satu kelas. Kali berapa kelas satu madrasah? Subhanallah. Kadang-kadang saya iseng, saya gebrak pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Main-main. Ya lagi. Oh, ini hakikatan. Waki. Ini waki. Hit heaven. Terbukti terjadi sama saya. Orang kan nganggap sepele Assalamualaikum tak, padahal itu Assalamualaikum subhanallah. Assalamualaikum keselamatan buat kamu. Itu kan afirmasi. Biasanya orang bilang celaka lu sob, mati lu sob. Betul, ente belum pernah sih ngalamin. Apa mau aneh doain? Jangan sampai deh. Tiba-tiba sekarang ada ucapan salam dari orang, Assalamualaikum atau Waalaikumsalam, keselamatan buat kamu, keberkahan buat kamu, rahmat buat kamu. Netes air mata saya Pak zaman dulu. Untuk bisa dapetin salam dari murid-murid sekarang mah alhamdulillah. Dulu nyari murid susah. Susah. Makanya saya bilang sama guru-guru di pesantren Darul Quran, ketika ngumpul saya bilang, yang harus bayar siapa? Pesantren kah? Atau saudara? Apa kata guru-guru? Ustad. Pinter lo yang bayar. Mestinya lo pada yang bayar. Ustad ini yang pada bayar. Kok jadi aneh yang bayar? Coba. Seperti saya. 50 anak, 30 anak. Bahkan saya suka iseng Ustaz. Saya bikin kelas tambahan. Saya kumpulin semua satu madrasah. Keren kan? Terus saya bilang sama mereka. Tahu kan? Ustaz ini punya utang banyak. Doain dulu. Kalian gak usah ribet. Tinggal aminin aja. Ayo, angkat tangannya dulu, angkat tangannya. Loh seperti itu zaman dulu. Angkat tangan, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau ngajar nih pusing. Loh, mikirin utang nih gimana. Mudah-mudahan diaminin sama yang lagi pada belajar. Dan saya tahu orang yang belajar itu doanya makbul. Karena para pelajar nggak ngerti doanya itu makbul, maka sedikit sekali populasi pelajar yang berdoa. Dulu di madrasah diajarkan di awal-awal raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu kan diajarin panjang. Guru sekarang gimana? Morning. How are you fine? Allah. Nggak ada doanya. Zaman dulu doa terus. Itu bisa setengah jam loh. Begitu guru datang, kiaman, gitu kan? Berdiri. Salaman. Ini pelit banget Assalamualaikum ya. Dulu salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Yuk ulangi. Saya ulangi. Kalau kiaman tuh berarti diri. Ya kalau saya ngomong kan saya ketua kelas nih. Tadi katanya Ustadz, kok saya ketua kelas? Ceritanya yang mana sih? Makanya kalau ngaji sama aneh, otaknya mesti multitasking. Prosesornya mesti dual prosesor. Kalau bolot-bolot bingung, nih cerita yang mana sih? Perasaan belum kelar tadi ceritanya.
Ayo, kalau ketua kelas bilang kiaman, berarti ente berdiri. Siap ya? Ayo, kiaman. Loh, mana berdirinya? Wah, nggak lucu nih. Ulang. Ulang dulu. Serentak berdirinya serentak. Ayo, ingat ya, salamnya begitu tuh. Assalamualaikum ya, warahmatullahi. Kiaman. Subhanallah. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Duduk julusan. Iya, datang guru naro apa? Bak buku kan? Zaman dulu tuh penuh dengan cinta, hormat, doa. Nah, saya minta doa dari anak-anak saya. Apakah saya mengetahui bahwa orang yang ngajar doanya dikabul? Nih rahasianya. Enggak. Yang saya tahu adalah kalau doanya orang-orang yang berdoa itu dilaksanakan di majelis ilmu pada saat dia menuntut ilmu, itulah dia sebaik-baiknya doa. Jadi saya minta sama yang lagi belajar, doain Ustadz, doain Ustadz, doain Ustadz. Jadi termasuk cara saya pakai cara itu. Mau beli rumah, mau beli motor nih, saya kumpulin murid-murid saya. Saya bilang, nanti malam Jumat ke rumah Ustadz ya. Pisang goreng ya Ustadz. Hari ini ada yang lain. Iya dong, modal dong. Jadi guru modal kan, pengen didoain sama murid. Murid datang, kita sholat maghrib, isya, ngaji sebentar. Saya ajarin 1-2 ilmu, kemudian saya minta doa sama mereka. Doain Ustadz pengen punya motor. Betul. Doa orang-orang yang belajar ya. Nah saat itu saya mengingat, bernostalgia, sampai sekarang alhamdulillah masih tetap saya lakukan. Apa? Saya mengajar dan juga belajar. Jadi saya belajar tetap. Saya belajar nyari guru jalan, belajar sana, belajar sini, belajar sana, belajar sini. Terus belajar. Gak pernah berhenti, sampai sekarang gak pernah berhenti. Dan tidak ada aib buat saya belajar apapun itu. Orang-orang mengira, oh Ustadz Yusuf tuh jago banget. Enggak, banyak kekurangannya. Karena itu, peluang saya buat belajar banyak banget. Kemarin alhamdulillah masuk 1 staf. Subhanallah, ternyata dia bukan cuma jago bahasa Inggrisnya, tapi dia jago bahasa Spanyolnya. Padahal doa saya di dalam sujud-sujud saya diantaranya adalah Allahumma ja'alni, ya Allah maj'alna jami'an min ahli lughah. Ayo lughah. Jadikan saya ya Allah ahli bahasa. Bahasa apa saja. Dari udah 1-2 tahun terakhir ini tuh saya doa terus pengen belajar bahasa-bahasa gitu. Subhanallah, kemudian pesantren seperti jadi pusat bahasa karena banyak orang-orang dari multi bahasa datang. Di antaranya satu orang Indonesia yang lama sekali mukim di sana, di Amerika sana, kemudian dia menjadi salah satu staf di kuliah online yang tanggal 11 Maret besok beroperasi. Ternyata dia bisa bahasa Spanyol. Saya doa tuh sama Allah, ya Allah, gitu. Saya pengen bisa bahasa asing. Saya bilang suatu saat terjadi apa yang Allah tetapkan. Saya jadi seseorang misalkan di negeri ini yang punya amanah lain. Kan kalau keluar negeri saya nggak perlu penerjemah. Saya suruh penerjemah saya jalan-jalan aja. Ini duit nih, gua ngomong sendiri sama Raja. Face to face, presiden sama presiden, gitu. Iya begitu, jadi nggak perlu penerjemah. Aneh ke Spanyol, ke Portugis, ke Belanda, kemana gitu rencananya. Dari sekarang siap-siapnya. Begitu 2019 selesai, insya Allah mudah-mudahan. Ini ada yang bingung, apaan?
Masih ETI 386 kali. Zaman dulu banget. Belajar itu doanya makbul, asli makbul. Siapa di sini yang masih pelajar SMP SMA? Subhanallah, banyak ya. Coba kamu bisa nggak ngeberangkatin orang tua kamu umroh? Gimana caranya? Nah, lagi sini dek. Nih, subhanallah nih. Siapa namanya? Setiadi Purnomo. Setiadi Purnomo. Udah bayaran belum? Belum. Setiadi. Setiadi bisa nggak mergin umroh orang tua? Insya Allah. Bagaimana caranya? Dengan doa sama Allah. Tuh, betul. Doa sama Allah. Ini betul. Kalau dia 3 tahun berturut-turut, sekolah di mana kamu, say? SMA Negeri 1 Depok. Depok. Bogor. Jakarta. Sleman. Kalau kamu Setiadi doa terus sama Allah supaya bisa mergin umroh orang tua, jadi juga orang tua umroh. Tersisa berapa tahun di SMA? 2 tahun. Lo gitu jangan naik dulu di. Biar agak lamaan gitu loh. Doanya. Di 2 tahun kamu doa terus doa. Ya supaya bisa ngeberkati orang tua umroh. Pasti bisa. Yakin gak di? Yakin. Oh, subhanallah. Allahu Akbar. Ya silakan deh. Betul. Percaya nggak kalau dia tambahin lagi doanya, lewat saya ya Allah, kebukti itu. Ada weh jalannya. Misalkan Setiadi lagi jalan keserempet orang, patah kakinya, orang kasihan, diangkat jadi anak. Mak bapaknya dihajiin. Ya cerita mah terserah gua aja, gua yang cerita. Lo jalan dari mana saja. Di kalau gitu doanya yang lengkap, jangan bikin saya celaka. Betul saudara. Saudara punya posisi sekarang mahasiswi. Jangan malas-malas berdoa, apalagi saudara bukan asli Jogja, bukan asli Sleman, bukan asli yang sekitar sini. Berarti saudara itu 24 jam dalam keadaan menuntut ilmu dan di majelis ilmu 24 jam. Luar biasa itu. Mengapa orang-orang yang keluar negeri itu relatif lebih sukses? Pertama dari durasi perjalanan. Dia beda dihitung sama orang-orang yang terdekat. 1 jam nyampe pulang. Di rumah lain lagi, udah lain lagi. Hadisnya juga begitu. Dari rumah sampai ke tempat ilmu. Dari tempat ilmu sampai ke rumah lagi. Maka dia ketika meninggal dunia, dihitung syahid. Masalahnya meninggalnya di rumah. Malaikat nungguin. Wassalam. Kalau ente meninggal pada saat menuntut ilmu, luar biasa. Loh, kalau mahasiswa-mahasiswa gimana? Meninggal di kos. Cakep. Tulis di pintu, ahlan wa sahlan ya Israel. Anytime. Anytime. Ada 6 tuh. Betujuh sama saya. Loh, betul. Anda tetap dihitung nggak pulang kan? Karena 24 jam ada di kota lain toh. Pada saat itu doa saudara betul-betul. Please, ketika saudara pun berbuat maksiat, dilemparnya pun betul-betul. Hati-hati juga. Ketika berbuat maksiat,